Oke, selamat malam. Baru 6 yang join ya. Yulun, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, selamat malam. Kita lanjut saja karena sudah jam 7.55 menit ya. Nah, nanti yang telat bisa lihat recordnya. Kemarin sebelum terakhir kan saya ada ngasih tugas. Bener kan? Oke, tugasnya itu Anda buat aplikasi. Itu minimal tampil ya, atau CRUD, boleh database yang sama dengan saya, boleh beda. Ada yang mau presentasi? Silahkan. Tugasnya di... Iya, Novianto? Udah? Iya, Pak. Silahkan ya. Screen-nya sudah nampak, Pak. Oke, silakan. Oke. Jadi ini kemarin saya ikut database-nya Bapak yang tipe employee. Nah, terus untuk ini kelas employee DB. Yang pertama itu employee class employee untuk tipe-nya. Terus ada employee DB. Ini termasuk function CRUD-nya. Jadi ini ada list all. Itu saya untuk penarikan data dan CRUD-nya itu saya pakai stop procedure. Jadi untuk function list all ini dia jalani stop procedure select employee. Oke. Terus function add dia jalanin function insert update employee. Function add dan update itu satu stop procedure, cuma parameternya beda di action. Terus to delete dia panggil stop procedure delete employee. Terus ini controllernya ada index, terus list untuk panggil function list all dari employee DB. Lalu ini untuk add, update, dan delete masing-masing panggil fungsinya di employee DB. Jadi ini tampilan webnya. Kalau ditambah bisa, Novianto? Bisa, Pak. Coba tambah. Oke. Oke. Terus. Oke, sip. Oke, add. Siap. Edit? Edit bisa. Editnya. Oke. Contohnya jadi 30. Yeah. Oke. Delete? Delete. Oke, good ya. Udah bisa. Oke, nanti minggu depan kita update lagi ya. Nanti minggu depan kita coba tambah drop-drop ataupun yang lainnya. Oke, sudah bagus ya. Oke, jangan lupa tugasnya. Karena untuk di submit di Edmodo kan kalau project terlalu gede ya. Jadi nanti Anda bisa share ke email saya. Nanti untuk bisa saya checking. Terus yang sudah presentasi, Novendo minta tolong anggota kelompoknya ya. Yang presentasi plus 5 seperti biasa, yang nggak presentasi kelompoknya minus 5. Oke. Sambil nunggu yang lain join, ada lagi nggak kelompoknya yang mau presentasi untuk CRUD-nya, Webbase? Alfi sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ini baru gampang ya CRUD. Oke, sudah nampak ya, Pak. Oke. Di database-nya ini kami ambil sama kayak Bapak. Di sini ada kode, nama, alamat, nomor keterangan. Sebentar, Pak. Setelah itu ke sini customer-nya itu modelnya. Di sini ada ambil dari DB-nya ada 5. Lalu connect ke controller-nya. Di sini kita ambil untuk query-nya.
ada 5 juga, ada get, ada insert, ada delete, update. Nah, setelah itu baru ke formnya. Oke, coba jalanin. Ini desktop ya, Alfi? Yang webnya sudah jalan, web-based-nya? Belum sih sepenuhnya. Berarti minggu depan ya, presentasi web-based-nya. Ya, Pak. Oke ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Soalnya kenapa saya minta web-based sama desktop ya, CRUD. Minimal itu pegangan Anda untuk bekerja di industri itu bisa CRUD. Jadi ini ketika di-add akan muncul di samping. Dan untuk delete-nya sama update juga sama. Delete-nya Coba pertama update dulu. update dulu. Update. Misalnya, Oke. lalu update. Nah, Oke. dan delete-nya, nah udah hilang juga. Oke, good. Dan kalau misalnya Bagus ya. nggak dipencet, tombolnya nggak muncul. Oke, bagus Alfi. Minggu depan hutang saya bebesnya ya. Di Ansar buat untuk web-based-nya. Karena target saya sih hari ini web-based, minggu depan yang desktop-nya yang CRUD, tapi nggak apa-apa sih, sama aja. Oke. Yang sudah di stop sekarang, giliran minggu depan untuk web-based-nya. Karena CRUD, create, read, update, delete itu wajib ya. Apalagi kita pakai konsep OOP kan agak ribet dibanding dengan web form ataupun yang biasa. Oke, bagus ya. Next. Ada lagi, sambil nunggu teman Anda ya, daripada kita bengong, mungkin ada yang kelas bahasa Inggris, nggak masalah ya. Memang kelasnya bentrok sih. Silakan. Ada lagi? Jangan lupa anggota kelompoknya ya, yang sudah presentasi, Alwi sama Alfi ya. Novianto sudah. Oke, silakan. Siapa lagi kelompoknya? Oke. Harusnya kita di lab, Anda masing-masing satu orang pegang di depan komputer atau laptop karena keadaan ya. Jadi salah satunya seperti inilah saya bisa ngecek Anda. Walaupun nggak satu-satu, setidaknya satu kelompok sudah mewakili untuk anggota yang lainnya. Oke, silakan. Ada lagi? Siapa lagi? Oke. Ada lagi yang mau presentasi, karena untuk fokus yang chapter 9 kemarin kan saya lebih ke ini ya, ke web based. Kalau yang sekarang saya fokusnya untuk desktop. Oke. Karena memang masing-masing Anda harus bisa CRUD desktop ataupun web based. Kenapa? Karena Anda kalau istilahnya apply nanti setelah tamat atau sedang kuliah di industri ya. Industri besar rata-rata itu menggunakan C#, OOP ataupun biasa untuk mobile atau web based ataupun desktop itu pakai C# ya gitu. Jadi memang standarnya seperti itu. Anda apply di Infineon, di Tropical ataupun di Flextronics ya. Itu yang saya tahu, PT-PT besar itu yang dipakai untuk bahasa pemrogramannya. Oke. Next. Ada lagi? Sambil nunggu teman Anda, mungkin ada yang lagi kelas bahasa Inggris. Nggak masalah ya, kita baru 19 orang dari 39. Ayo, next. Habis kelompok Alfi siapa yang mau presentasi? Yulun? Siapa lagi? William, presentasi kelompok kamu. William Ali? Atau Yulun? Siapa? Silakan. Edwin. Mana Win? Biasanya kamu rajin Win.
Ayo silakan. Kelompok siapa lagi? Baru 2 kelompok ya yang presentasi. Sebelum saya membahas kelas objek, terus penggunaannya di OOP ya, desktop. Oke, silakan. Masih kelas ya. Yang di sini ada nggak yang mau presentasi? Silakan. Masih kelas semua ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau kelas semua, saya mulai ya untuk materinya. Jadi nanti Anda bisa lihat rekamannya, istilahnya yang salah join. Di chapter 10 ini, saya masih basic ya, untuk desktop itu bagaimana sih untuk penggunaan CRUD, create, read, update, delete. Ini basic sekali. Anda membuat aplikasi saja, apa saja, formnya itu pasti menggunakan, pertama itu ada CRUD. Oke. Terus, bagaimana konsep untuk penggunaannya? Oke, ini contohnya. Oke. Materinya sudah saya upload ya. Nanti Anda bisa cek. Oke. Oke, ini. Pertama, Anda gunakan database SQL Server. Ini yang saya buat, saya pakai yang kemarin ya. Ini ada employee, ada name, oke. Terus ada X, ada state, ada country. Ini kita boleh pakai apa saja, nggak masalah. Bagaimana model untuk penggunaan, Pak, untuk query saya beda, Pak, untuk sekitarnya nggak masalah. Di dalam konsep OOP itu yang penting kita ada kelas, terus ada untuk objeknya. Oke, ini contoh sederhana. Saya membuat database employee contohnya ya. Atau kita bisa pakai customer dan yang lainnya. Ada employee ID, ada name, terus ada untuk X-nya, ada state, ada country. Oke. Setelah Anda create database dan table, baru kita lanjutkan untuk desktopnya ya. Pertama, ini yang kemarin. Oke. Ini kan kemarin kita cuma tampil aja ya. Ini tampilannya masih sederhana, belum saya kasih warna-warna dan lainnya. Oke. Di sini ada CRUD ya, ada create, ada read, tampil ya, ada update, ada delete. Ini source code-nya sudah saya share, ada beberapa yang source code-nya sengaja saya buat bug ya, saya errorin, itu supaya Anda untuk analisis. Kalau benar semua itu kan copy paste ya, klik kanan, copy, klik kanan, paste jalan. Oke. Jadi beberapa di sini ada yang saya buat bug ya. Nanti supaya Anda untuk cari apa sih penyebabnya gitu. Oke. Kita buat sampel yang kemarin. Kemarin kan yang penting tampil. Oke. Untuk koneksinya. Oke. Ini koneksinya Pak mau modelnya terserah. Oke. Kita boleh pakai appconfig untuk koneksi ya. Ataupun Anda pakai dimasukkan ke dalam sini juga boleh. Oke, ini hanya koneksi, ini seninya. Di sini saya menggunakan data source untuk database-nya SQL Express yang free. Katalog ini adalah untuk nama database-nya, namanya Rigsop. Oke. Setelah saya buat koneksi, baru saya buat untuk tampilannya. Yang kemarin saya tambahin ya, istilahnya kita untuk memasukkan untuk numbernya atau ID atau nomor batch atau apa aja terserah. Ada ID, ada name, oke, ada untuk X-nya, ada state, ada untuk country. Oke, di sini saya pakai lengkap ya, ada insert ya, oke. Ada read untuk tampil, ada update, ada delete. Ini adalah salah satu basic di dalam pemrograman. Pemrograman kalau untuk Anda
create masternya itu pasti Anda diminta untuk seperti ini. Oke. Setelah kita buat desainnya, baru kita tambahkan, kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin kan kita buat kelas. Oke, di kelas untuk functionnya itu kan ada table-nya. Table-nya itu ada get, ada set, ada ID, ada name. Ini untuk age-nya, ada stat, ada country, ada full name. Kalau ininya istilahnya untuk digabungkan di table ya. Oke, get-nya. Ini boleh dipakai, boleh nggak masalah. Tapi yang lebih utamanya ini adalah untuk ID name ya ininya. Oke. Setelah Anda create, baru Anda lanjutkan membuat kelas satu lagi. Ini contohnya. Oke, ini setelah Anda buat kelasnya ya. Oke. Kita buat pertamanya kita untuk koneksinya. Oke ya, kita lanjut lagi. Sorry, cuaca lagi kurang bersahabat. Jadi kalau hujan tiban ya, apalagi saya pakai Indosat agak-agak putus-putus, kadang hilang sinyal. Oke, pertama kita untuk menampilkan data. Oke, ini tampilkan contohnya untuk list employee ya, get all. var employee, list employee. Ini kita hubungkan untuk employee, untuk lower class yang employee. Kita untuk gunakan untuk connection-nya ya, var create connection, berarti kita untuk create connection-nya. Terus di connection string ini untuk menghubungkan ya, batu kita tampilkan seperti kemarin, select bintang from employee. Ini untuk rate ya, menampilkan. Di menampilkan ada ID, ada nama, ada umur, terus untuk asalnya, ini untuk negaranya, ini untuk provinsinya. Oke, ini untuk tampil. Oke, jadi di sini nanti di form ini ya, kan kita mau tampil. Untuk tampilnya berarti kita istilahnya untuk bagaimana kita untuk parsing data kelas dan objek. Oke. Jadi ini kita load-nya itu di data grid. Employee get sorry itu kita get all. Get all ini bagaimana kita untuk menampilkan data ataupun tampil ya di sini. Jadi ini nanti ini hubungannya sama employee repository. Employee repository hubungannya sama employee. Oke, ini kita untuk dipanggil ya, isinya untuk passing datanya yang ini. Oke. Maka kalau kita running ataupun kita debug jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke, ini tampil yang kemarin ya. Ini. Oke. Terus selanjutnya bagaimana sih kita untuk insert data? Atau kita untuk menambahkan data atau memasukkan data di OOP untuk kelas dan objeknya. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk menambahkan. Jadi kita buat satu button, ini insert, ini update, ini delete. Oke. Di insert ini, oke. Contohnya kita buat namanya ya button insert atau apa terserah. Oke, atau insert on click. Oke. Di insert ini nanti hubungannya sama add, tambah. Ditambah ini di employee repository ini saya buat untuk public ya, public void-nya ini tambah. Oke. Add employee nanti hubungannya ke employee yang kemarin kita buat. Ada ID, ada name, ada age, ada stat, ada country. Oke. Di add employee using
var connection factory create connection adalah kita untuk pemanggilan koneksinya. Terus connection string, connection open. Factory ini untuk koneksi. Di contoh ini saya tidak menggunakan storage procedure. Oke. Next-nya kita pakai storage procedure karena storage procedure sampelnya sudah kita pakai di MVC. Oke. Jadi mana Pak yang efisien menggunakan storage procedure ataupun menggunakan seperti ini? Sama-sama efisien, tapi kalau untuk menampilkan data sedikit ya, ini lebih nggak apa-apa pakai seperti ini. Tapi kalau datanya banyak, relasinya banyak, kita sarankan Anda untuk menggunakan storage procedure. Oke, di sini contohnya ini saya tidak menggunakan storage procedure ya, supaya Anda tahu, oh kalau buat storage procedure itu seperti ini, menggunakan storage procedure itu seperti ini. Tapi kalau disarankan Anda membuat aplikasi, itu walaupun sederhana CRUD itu Anda pakai storage procedure. Oke. Di sini contoh kan saya untuk pendidikan ya, untuk pengajaran. Jadi supaya Anda tahu, oh code untuk storage procedure seperti ini, terus code untuk non query ataupun tidak menggunakan storage procedure itu seperti ini. Ini contoh sederhana saya insertnya tidak menggunakan storage procedure. Jadi di sini ada insert into employee, ada employee ID, ada name, ada age, ada state, ada country. Employee ID, employee name itu kita manggilnya dari employee ini yang kemarin kita buat. Berarti ini nanti kita untuk relasikan. Oke, karena kita kan menggunakan OOP ya. Ada kelas, ada objek, bagaimana penggunaan inherent, penggunaan polymorphism, dan lainnya. Dari kemarin yang teori-teori ini kita gabungkan, bagaimana sih penggunaan OOP untuk di stop GUI. Oke, Anda jago di DOS itu percuma. Karena yang dipakai untuk sekarang untuk aplikasi itu adalah prakteknya itu Anda menggunakan GUI ataupun menggunakan web-based desktop ataupun web-based. Oke, jadi ini chapter 10 saya lebih fokus untuk OOP-nya. Kemarin saya lebih fokus ke web-based ya, karena kita pakai dua bahasa pemrograman, C# desktop sama MVC OOP, MVC ASP.NET. Itu nanti yang sering Anda pakai dalam mendesain aplikasi, dalam mengembangkan aplikasi itu di dunia industri. Oke, kita lanjut lagi. Kita untuk tambah ya. Ini query-nya. Insert into employee. Anda jangan lupa Anda dicoba dulu ya sebelum Anda implement itu query-nya Anda bisa cobain di sini. Istilahnya kita untuk train-nya. Oke. Kebetulan saya juga lagi ngembangin ya aplikasi CBT online kayak kemarin yang UIB punya. Kebetulan CBT itu kan saya yang buat UIB-nya ya, istilahnya saya yang debug apa yang istilahnya rancang ya. Sekarang saya juga implementasi di kantor, cuma versinya pakai ASP. Kalau kemarin kan pakai PHP. Oke, jadi Anda sebagai yang konsentrasi di pemrograman ya, ataupun software engineering itu ya kita harus bisa ngimbangin. Kalau perusahaannya minta Anda buat ASP ataupun pakai desktop itu ya kita harus bisa. Bisa nggak bisa, Anda harus bisa. Ya, itu. Kalau nggak bisa gimana caranya Pak? Ya Anda harus belajar, harus learning, harus banyak-banyak referensi. Maka ini salah satu bekal Anda di save suatu saat kalau Anda diminta di perusahaan atau kantor Anda, coba Anda buatkan aplikasi desktop ataupun web-based pakai ASP, apalagi yang berarti Anda sudah bisa untuk form ataupun MVC desktop sama juga. Karena bagi yang kemarin kuliah sama saya ya pemrograman basis data sama ini itu berlanjut.
cuma beda metodenya aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Next, kita masuk ke sini. Oke. Ini setelah selesai ini Anda buat, oke. Nanti kita relasikan ke dalam inset. Jadi ini yang kita panggil. If string is null or empty text name itu istilahnya tidak boleh kosong. Ya. Ini boleh aja apa saja sih, mau buat 2, 1 ataupun 3 ini terserah Anda. Yang utama ini adalah bagaimana kita untuk ini pemanggilannya di employee. Ini sama yang tadi. Oke. Source code-nya sudah saya sharing ya. Anda tinggal copy paste, harusnya jalan. Tapi ada yang saya edit ya, supaya Anda nanti yang perbaiki untuk minggu depannya. Karena ada beberapa memang sengaja nggak saya runningin, biar Anda tidak full copy paste. Contohnya ini ya, kita mau tambah. Jadi kita contohnya 108. Name-nya Saiful ya. Umur 38. Startnya kasih aja Batam. Country-nya Indonesia. Kita insert, otomatis masuk. Ya ini. Oke. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan kelas, penggunaan objek, penggunaan OOP di desktop secara general ini untuk insetnya. Gampang ya source code-nya. Nanti Anda cobain. Karena kalau tidak Anda cobain, otomatis nanti akan susah. Pak, saya kan fokusnya di PHP, Pak. Gitu. It's okay, nggak masalah. Sekarang boleh fokus, tapi nanti kalau di industri atau apalagi Anda sudah kerja, itu Anda tidak bisa nolak. Oh, nggak bisa, Pak. Saya harus PHP. Kalau nggak PHP, nggak bisa. Anda bilang kayak gitu manajernya, mungkin besok Anda tidak akan diperpanjang kontraknya atau diputus kontrak. Kalau baru kontrak 1 tahun. Oke, jadi ya istilahnya kita kan pendatang, atau lagi kita sudah punya embel-embel jurusan software engineering ya, konsentrasi Anda kan untuk programmer, jadi Anda harus serba bisa. Oke, sama juga ya, saya masuk sebagai software engineer, basic saya adalah ini, programming mobile app. Tapi saya diminta di ASP programming mobile app sama PHP ya. Diminta pakai ASP desktop, is okay, nggak ada masalah. Karena saya punya basicnya di OOP sama MVC. Oke, setelah Anda bisa insert, di dalam CRUD itu ada disebut dengan update. Ini update-nya. Oke, di update sama insert itu beda-beda tipis. Ini ya. Di employee repository baru saya buat untuk update-nya. Public void update employee karena saya memanggil untuk lower class employee. Ini untuk connection-nya using variable connection factory.create connection string, connection ini untuk pemanggilannya ya. Ini contoh query saya menggunakan update employee set name, ada employee name, ada hash, ada state, ada country, ada where employee ID. Ini employee untuk employee ID-nya. Oke, sebelum Anda testing query-nya itu jangan lupa Anda cobain di sini ya, istilahnya untuk cobain insert-nya jalan tak, update-nya jalan tak. Siapa tahu istilahnya, oh rupanya field-nya saya buat integer, saya klikkan, saya isi dengan string, ya itu kan tidak running. Oke, setelah Anda buat, Anda create, oke,
Ini kan sudah selesai Anda buat. Oke. Setelah Anda selesai Anda buat, baru Anda lanjutkan ke form desainnya. Ini ya, yang ini. Di sini, contohnya ini tidak boleh null atau empty, tidak boleh kosong. TXT name, contohnya txtx, txt, state ataupun yang lainnya, ini terserah Anda. Oke. ID integer pass, nanti tanya, ini artinya apa ya Pak? Ini artinya bahwa kita untuk penggunaan integer, karena untuk ID sama umur itu kan saya pakai integer. Jadi kita istilahnya berubah ya dari string ke integer, itu yang menggunakan integer parse. Tapi kalau ini kita pakai seperti ini aja, ini string aja. Oke. Jadi salah satunya kenapa? Ini supaya kita untuk combine perubahannya. Oke. Ini contohnya. Contohnya saya mau update. Tadi kan kita ini saya belum buat ya untuk pindah ke sini. Oke, tadi saya buat 108. Namanya Saiful saya buat jadi Budi. Umurnya saya buat jadi 28 biar mudah. Setnya saya buat jadi Pinang. Ini Indonesia. Oke, ini contoh update-nya ya. Ini hapusnya belum saya tambahin juga. Oke. Otomatis dia nanti akan update. Oke. Sama juga kalau kita untuk delete ya. Jadi untuk penggunaan delete juga sama. Oke, sama untuk pemanggilannya ya. Jadi ini untuk delete. Oke. Delete lebih gampang karena ini query-nya lebih simple ya. Berarti delete from employee where employee ID. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan delete-nya. Oke, jadi untuk chapter 10 saya lebih fokus CRUD-nya lebih ke untuk desktop-nya. Sama ya, kalau seandainya Pak, bagaimana sih kalau untuk web sama seperti kemarin untuk web base-nya ya. Web base-nya kan sama yang kemarin ya, CRUD. Kemarin kan Anda sudah running, sudah jalan ya. Bagaimana sih kita untuk yang chapter 9? Kita istilahnya kita untuk membuat kelasnya ya. Di kita ada untuk di modelnya ada model employee, ada employee DB. Ini kita untuk koneksi. Kalau ini contohnya saya menggunakan storage procedure. Ada select employee, ada insert employee, ada update employee, ada delete employee yang seperti kemarin. Oke. Terus di controller yang kemarin ya, ini untuk controllernya. Terus ini untuk bagaimana sih kita untuk menampilkan tampilan ataupun kita membuat desain yang tampilan untuk menarik untuk CRUD. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Soal CRUD ya, yang basic di ASP.NET atau desktop C#. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau tanyakan? Ayo, silakan. Kalau
belajar programming itu kalau dijelasin agak aneh ya. Harusnya kita di kelas terus kita ngoding, baru ketahuan bug-nya, baru discuss ya. Kalau seperti ini kan istilahnya satu pihak saja. Oke, next. Ada yang mau tanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kemarin saya ada tugas baru 2 kelompok yang presentasi. Nanti habis presentasi kita lanjutkan lagi materinya. Saya kasih kesempatan, yang lain silakan. Ada yang mau presentasi kelompoknya? Silakan. Ada yang mau presentasi? Tugas minggu kemarin. Yulun, silakan. Yulun atau yang lainnya. Oke, silakan. Oke, silakan Steven. Share screen ya. Ayo, silakan. Boleh pakai web-based, boleh pakai desktop. Tapi kalau seandainya hari ini bebas, minggu depan presentasi lagi desktop ya. Sama seperti Alfi. Alfi minggu depan baru untuk web-based-nya. Coba lihatin source code-nya ya. Sama jelasin, saya pengen lihat strukturnya. Jadi buat MVC, customer, bisa add. Jadi kalau misalnya kita buat data baru kayak ini, Pak bisa dengar kayak Pak? Ya, dengar Steven. Coba Steven buka source code-nya dulu. Saya pengen lihat. Ada kelas dan objeknya enggak? Nah itu yang masalah Pak. Kenapa? Kemarin saya tengok Bapak punya apa? Word atau PPT itu yang ada isi codingnya. Nah, aku kemarin udah coba pertama analisa dulu, habis itu saya coba copy paste, tak jalan. Ternyata ada JSON. Kita kan Bapak kan pakai apa? Apa ini namanya? Saya pakai taman JSON. Iya, pakai JSON result kan Pak. Public JSON result. Itu kan perlu JS-nya tuh. JS-nya Bapak tidak provide. Jadi ya itu kan antara saya perlu buat JSON sendiri, Java sendiri, atau enggak saya buat pakai action result. Jadi saya balik lagi ke action result Pak. Boleh. Oke. Jadi saya ada buat ya ini untuk indeksnya. Saya pakai stock procedure. Stock procedure-nya nih, delete, find, insert, select, dan update. Ini untuk update, ini untuk select semua. Ini untuk tambah. Ini untuk cari customer yang spesifik. Jadi sesuai dengan mereka punya ID. Kalau misalnya kita buat modify, kayak custom ID punya ID. Oke, good. Ini view. Bapak kan pakai model kan? Saya tak bisa pakai model di sini. Jadi saya pakai dua view yang lain untuk add sama editnya. Ini view-nya. Baru ini bisa dibilang cara paksa sih Pak, menurut saya. Jadi ini kayak untuk tambahnya ya Pak, untuk insert-nya. Sementara ini aku masih pakai gini. Baru kalau misalnya kita coba ya, kan tadi kita udah tambah tuh tes. Habis itu kalau kita edit, baru kita kasih nama sampel.
kasih ini gendernya unknown aja. Setelah ini kita bawa Batam, country-nya kita bawa Indonesia. Baru kita save, udah ganti itu, udah diupdate. Kalau kita mau delay aja, tinggal delay. Simple aja Pak, Syarudin-nya Pak. Oke, yang penting jalan. Berarti ini modelnya nggak dimasukkan, Steven? Ada. Ada kan? Maksudnya di MVC-nya kita ada pakai model atau enggak ya Pak? Iya. Ada kan? Ini, Oke, nggak masalah itu. Bagus. Yang penting kan sudah MVC kan? iya. Ada modal, ada view, ada controller. Untuk model dan lainnya itu kan tergantung dari seni kita. Oke. Iya. Saya nggak harus code itu harus seperti punya saya atau model A. Yang di konsep MVC itu kan ada di model, ada di view, ada controller, bukan satu form saja. Waktu kemarin saya ngajar di semester 3 ya, itu kan pemegang basis data kan pakai ASP.NET juga, itu baru web form. Kalau ini, punya Steven itu sudah konsep dari MVC, it's bagus, it's okay gitu. Oke, bagus Steven ya, tinggal kembangin lagi. Jadi nanti kalau seandainya ada panggilan kerja di perusahaan ya, apalagi kita di perusahaan Amerika itu kebanyakan sih pakai C# ya, ataupun web base-nya dan lainnya. Oke, Steven, bagus. Jangan lupa anggota kelompoknya ya. Next. Oke. Terima Pak. Ya. Edwin, ayo silahkan. Ya. Buka source-nya dulu, Win. Dijelasin biar temennya tahu bagaimana model konsep MVC-nya yang Edwin buat. Oke. Silakan, Win. Biar teman-teman yang lain paham ya. Karena masing-masing orang pasti beda dalam penggunaan MVC gitu. Jadi mana yang kira-kira bagus itu yang ditiru. Oke, Win. So, speakernya, Win. Nggak dengar. Diaktifin dulu. Oke. Coba jelasin. Yang pertama ini ada index. Jadi di sini ada file HTML-nya sama dimasukin Bootstrap dan jQuery-nya. Baru ini ada dua model yang saya buat, yaitu employee dan employee DB. Pada bagian employee ini ada employee ID, name, age, state, dan country di get set. Dan di employee DB ini untuk declare connection DB-nya, untuk list employees-nya ada add, update, delete. Selanjutnya ini bagian home controller-nya pada bagian controller. Oke. Dan di web config ini untuk connection string-nya disesuaikan dengan database yang di SQL Server. Di SQL Server ini ada table employee, kolomnya ada employee ID, name, age, state, dan country. Baru ada ditambahin storage procedure juga, delete employee, insert update employee, sama select employee-nya. Dan hasilnya ini. Pertama kita add new employee, kita misalnya buat nama add, bisa muncul, Edit. bisa edit juga. Coba.
Dan kita bisa delete juga. Oke, bagus ya Edwin. Sudah paham ya, sudah jelas. Selanjutnya, kelompok siapa? Next. Ayo, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Sudah semua? Pak, Iya, boleh presentasi? boleh silakan. Tapi ini kami pakainya Windows Form. Boleh, Cuman nggak masalah. ya cuman saya rasa ini belum MVC, Pak. Jadi nanti perlu ditambahin model. Nggak apa-apa. Ya, cuman kami Oke. ada CRUD-nya. Boleh. Oke, Iya. silakan. Nggak masalah ya. Sorry. Namanya juga Anda belajar ya. Tapi minggu depan saya tagih MVC-nya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Oke, silakan. ya, jadi yang pertama itu kan kami ya ini project dari kemarin punya, cuman ini kami bikin jadi web Windows Form. Kemarin kan ASP.NET itu. Nah, di sini kita bisa Nggak nampak juga. Boleh share ulang? Nggak nampak, blank. Oh, ya Pak. Bentar ya Pak. Oke. Yang lain ada nampak punya Indra? Oke, nampak ya Pak? Baru oke nampak. Oke, coba. Jadi di sini kita bisa add dulu. Jadi ini konsepnya itu sama seperti CRUD lainnya. Ya, jadi di sini kita bisa insert, update list, delete. Yang kalau kita contohin, kita bikin ayam goreng. Nah, di sini kita bisa insert. Nah, tetapi kalau kita mau edit, itu kita nggak bisa update dia sama nama, Pak. Jadi nama menunya nggak boleh sama. Kalau sama kan istilahnya dia kok sama gitu. Nah, terus bisa delete juga. Tunggu kita coba ayam kita update dulu. Ya. Terus kita juga bisa delete. Nggak ketekan. Baru dia bisa ke delete, Pak. Mungkin CRUD-nya cuman kayak gini, cuman kedepannya bakal dibikin Coba itu, Pak. share source code-nya, Andra, biar yang lain lihat. Oh, tapi ini Lihat nggak itu loh, Pak. Maksudnya nggak apa? Oh, nggak Apa tuh? CRUD ya? Iya, nggak OP. MVC, Pak. Kayak MVC. Iya. Nggak OP dong. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Tapi masih saya coba sih, Pak. Untuk itu. Jadi yang paling itu sih yang dari new ini. Jadi kalau dia udah sama dia nggak bakal bisa update. Jadi dari update dari sini. Kalau dia mencari nama menu yang sama, berarti kalau dia sama kan berarti already exist gitu, Pak. Oke, bagus. Berarti ini tinggal ngembangin aja ya, Andra, sedikit Ya, lagi. untuk OP sama MVC-nya, Pak. Oke, bagus ya. Oke, ini yang sudah saya share, Andra, ini untuk referensi. Bisa kamu cobain ya, untuk contoh OP yang untuk desktopnya. Oh, oke Pak. Terima kasih, Pak. Anggota kelompoknya, Andra, jangan lupa di meeting chat ya. Kadang saya agak lupa kalau banyak kerjaan. Jadi, saya siapa tadi yang presentasi daripada saya lihat videonya. Kan kalau ada
meeting chat kan saya tinggal aja masukkan nilainya. Oke, Pak. Oke, bagus ya. Cuma kurang OOP, jadi dikembangin lagi. Karena materi kita kan bukan pemrograman basis data. Materi kita adalah OOP. Jadi minggu depan kelompok Indra nggak apa-apa. Kayak namanya juga belajar ya. Minggu depan saya tagih lagi jadi yang OOP sama yang MVC-nya. Kalau seandainya sekarang nggak bisa Pak, saya buatnya OOP, bukan MVC nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya fokusnya hari ini yang MVC. Tapi nggak masalah sih gitu kan. Minggu depan baru yang MVC-nya. Oke? Next, habis kelompok Indra, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau presentasi? Oke, ya begini ya caranya supaya saya lihat ataupun ada belajar. Mungkin saya ada beberapa tiap pertemuan ngasih tugas. Karena ini Oke, sorry ya, jaringan agak-agak kacau. Ayo, ada lagi yang belum presentasi kelompoknya? Ada lagi? Sudah semua kah? Sudah semua? Kalau sudah semua, saya mau absen. Sudah semua? Nggak ada yang mau presentasi lagi? Oke ya, saya absen dulu. Oke, saya absen dulu. Edwin Charlie hadir tadi. Roma? Roma hadir? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. William Ali? Hadir, Pak. Amalia Putri? Hadir, Pak. Yulun? Hadir, Yulun? Pak. Hadir. Ya. Novianto? Hadir, Pak. Dan Ditya? Hadir, Pak. Stephen? Hadir, Stephen? Pak. Iya. Julian? Hadir. Ferdinand? Ya. Hadir, Pak. Henley? Hadir, Pak. Henley, kelompok kamu sudah presentasi belum? Sudah, Pak. Tadi Novianto, Sudah. Pak, presentasi. Oke. Ricky Andi? Ricky? Hadir, Pak. Hadir ya. Eka Sucipto? Hadir, Pak. Jason? Hadir, Pak. Niko Dwi Putra? Hadir, Pak. Vincent Octarian? Hadir, Pak. Steven? Hadir, Pak. Niki Adi Putra? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Steven? Hadir ya. Hadir, Pak. Kevin Junaidi? Kevin Junaidi hadir? Ada di chat nggak? Oke, kelompok Indra. Kevin Junaidi? Agnes? Pak. Ya. Bon Jeffrey? Hadir, Pak. Kristianti? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Ya. Andrianto? Hadir, Pak. Olwin? Hadir, Pak. Kelvin Liang? Hadir, Pak. Vio? Hadir, Pak. Indra Saputra? Hadir, Pak.
Alfi, Hadir, Pak. Ilham Nurdwi, Ilham, Yanto, Hadir, Pak. Julia, Hadir, Pak. Mikael, Hadir, Pak. Frederick, Hadir, Pak. ya, Frenda, Hadir, Pak. Christian, Hadir, Pak. Oke. Ada kelompoknya yang belum presentasi? Kevin. Oh ya. Ilham hadir. Ilham Nurdwi. Oke, ada lagi. Pak, yang si belum Ilham presentasi. tadi bilang dia lagi izin lembur, Pak. Siapa? Katanya udah WA Bapak Ilham. Ilham. Iya. Oke. Oke, Pak. Ya. Ada kelompoknya yang belum presentasi. Silakan. Daripada -5 ya, -5 dikumpulin bisa jadi B ya, nggak jadi A. Ayo, sudah semua? Vio, kelompok kamu udah presentasi belum? Udah, Pak. Udah, kelompok Alfi ya. Kristianti kelompoknya udah? Sudah. Kelompok Jason? Sudah semua? Oke ya, Udah, kalau sudah semua, bagi yang nggak presentasi saya minusin 5 ya. Nanti terakhir tidak boleh komplain. Oke, kenapa seperti itu? Karena ini mata kuliah lab ya. Jadi harusnya Anda di lab, duduk di lab, terus ngoding, harus running ya. Karena harus diketik ya. Oke, untuk materi chapter 10 sudah saya sharing. Nanti Anda tinggal ambil ya, ini materinya. Source code-nya tinggal copy paste. Jadi minggu depan tugasnya itu harus ini ya, harus jalan. Terus ini yang tugas hari ini, ini untuk laporan saya aja sih gitu ya. Jadi minggu depan sebelum kita mulai minggu depan bagaimana untuk membuat transaksi ya. Transaksi, terus bagaimana membuat drop drone ataupun yang lainnya di CISAP, OOP ataupun untuk MVC. Tapi minggu depan sebelum mulai saya minta Anda untuk membuat tugasnya ya. Perwakilan satu kelompok ada itu yang CRUD desktop. Bagi yang seperti kelompok Alfi, itu kan hari ini presentasinya desktop. Berarti minggu depan yang web based. Tapi bagi yang sudah presentasi kelompok Edwin ya, itu kan web based. Jadi minggu depan desktop. Tujuannya kenapa? Supaya Anda paham. Oh, rupanya membuat OOP seperti ini. Membuat MVC seperti ini. Jadi saya pengen sih Anda dapat 2 ilmu ya. Desktop sama web. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terakhir ada yang belum presentasi kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau seandainya, Pak saya belum presentasi, Pak saya belum paham yang tadi. Oke, kalau Anda belum paham, Anda tinggal ngomong ke saya, nanti saya ulang lagi, repeat ya, supaya Anda paham. Nggak ada masalah gitu buat saya. Sudah jelas semua? Sudah clear? Untuk CRUD-nya di stop? Ya, yang bersangkutan kan perlu dikumpul ya. Terus sebagai bukti untuk laporan saya ke edisi ya. Karena di di
apa ini namanya? Di sini kan kalau project susah ya, istilahnya di e-learning kita. Oke, jadi kirim aja ke email itu sebagai untuk bukti bahwa ada saya ngasih tugas. Oke, sudah jelas ya, sudah clear. Kalau sudah jelas, oke, tugas minggu depan Anda kerjakan, terus nanti saya tagih lagi. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah clear, sudah jelas, dan Anda sudah bisa membuat CRUD di OOP dan membuat CRUD di web-based. Minggu depan bagaimana contohnya kita untuk menambahkan menu drop down, bagaimana untuk insert 2 table sekaligus ya, bagaimana membuat relasi one to many atau many to many ya. Minggu depan kita masuk transaksi. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Terima kasih, Pak.